Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini, Senin 31 Mei 2021. Kita akan belajar dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Judulnya adalah Nasi Tumpeng dan Semangat Hidup. Nasi tumpeng dan semangat hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sudah 2 kali belajar mengenai filosofi nasi tumpeng. Yang pertama kita belajar mengenai nasi tumpeng dan pengharapan. Di mana pengharapan itu bisa dicapai karena pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua kita belajar nasi tumpeng dan kebenaran. Artinya kita harus hidup di dalam kebenaran, di jalan Tuhan. Yakni berkata secara benar, secara lurus, dan juga bertindak berdasarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar mengenai nasi tumpeng dan semangat hidup. Itu diambil dari singkatan nasi tumpeng. Ini singkatan yang lain. Tumpeng itu adalah yen metu kudu mempeng. Yen metu kudu mempeng. Artinya ketika seseorang keluar harus sungguh-sungguh bersemangat. Ketika seseorang keluar rumah atau dalam kehidupan sehari-hari, itu harus sungguh-sungguh bersemangat. Semangat di sini tentu adalah semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar mengenai yen metu kudu mempeng dari Alkitab. Sebenarnya ada banyak ayat firman Tuhan yang bisa kita pelajari dan banyak tokoh yang bisa kita teladani dalam hidupnya, yaitu dengan semangat untuk menjalani kehidupannya. Tapi kali ini kita belajar satu saja, yaitu mengenai Yosua. Dan juga di dalam satu pasal saja, yaitu Yosua pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berkaitan dengan hal itu, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, semangat hidup di sini adalah semangat untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Semangat hidup di sini adalah semangat untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Baca ayat yang ketiga, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ada janji. Lihat, ada frase yang menarik di sini. Yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Jadi semua yang diinjak oleh telapak kaki Yosua dan tentu bangsa Israel yang dimaksud di sini, itu akan diberikan oleh Tuhan. Wah, berarti banyak dong atau luas dong tempatnya. Di mana saja mereka menginjakkan kaki diberikan oleh Tuhan. Wah, banyak. Tetapi tidak demikian maksudnya. Itu ada batasannya. Perhatikan ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini batasannya. Jadi Yosua akan menginjakkan kaki dan akan diberikan oleh Tuhan tanah yang diinjak itu sebatas tanah
perjanjian. Jadi ayat yang keempat ini batasannya itu tanah perjanjian. Atau kita kadang menyebut tanah Kanaan. Jadi tidak sembarang tempat. Lalu mereka ke Yordan lagi, gitu ya, ke daerah seberang lagi, menginjakkan kaki, diberi lagi hendak. Lalu mereka ke Mesir, diinjak ya tanah Mesir lalu diberikan hendak. Ini sesuai dengan batasannya. Janji Tuhan itu adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi dimanapun di daerah itu, kaki Yosua dan juga bangsa Israel menginjak, itu akan menjadi daerah mereka. Kita perhatikan ayat 5 yang harus diyakini oleh Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini harus diyakini oleh Yosua. Jadi semangat Yosua itu berdasarkan janji Tuhan. Janji untuk memperoleh tanah dan janji untuk disertai oleh Tuhan. Jadi semangatnya itu berdasarkan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi intinya semangat menjalani hidup berdasarkan janji Tuhan. Yang kedua, semangat hidup di sini berarti menguatkan dan meneguhkan hati sendiri. Di awal-awal ayat 6, 7, dan 9 dikatakan seperti itu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Semangat itu adalah mengalahkan ya, kelemahan diri sendiri. Semangat itu berarti meneguhkan, menguatkan diri sendiri. Apa yang dikalahkan tadi kelemahan. Kelemahan itu apa? Yaitu tawar hati, kecut hati. Itu harus dikalahkan. Jadi yang dimaksud di sini adalah semangat hidup berarti menguatkan dan meneguhkan hati sendiri. Mengalahkan kelemahan itu, yaitu tawar hati, kecut hati. Itu harus dikalahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini penting. Mengapa? Karena kalau orang sudah tawar hati, kecut hati, dan semangat menjadi patah, itu adalah awal dari sebuah kekalahan atau awal dari sebuah kegagalan. Jadi kalau ada semangat, meneguhkan hati, menguatkan hati sendiri, itu setengah kemenangan. Setengah kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu. Mengapa Yosua harus begitu? Karena dia harus menang. Dia harus memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Jadi harus ada semangat yang meneguhkan dan menguatkan hati sendiri. Kemudian yang ketiga, semangat hidup benar itu didasari dengan firman Tuhan. Semangat hidup benar di sini harus didasari dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada kalimat di awal, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini terjemahan yang tepat itu sebetulnya begini. Janganlah Taurat itu menjauh dari mulutmu, tetapi renungkanlah dan seterusnya. Mengapa demikian? Supaya Taurat itu tidak lepas, tidak diabaikan, tidak dibuang oleh Yosua, tetapi direnungkan. Apa kepentingannya merenungkan firman Tuhan? Nah, ini ayat ini kan berkata demikian, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi semangat
yang dimiliki oleh Yosua itu harus berdasarkan Taurat. Ya tidak sembarangan, tidak ngawur begitu ya. Tetapi bertindak hati-hati ini sesuai dengan yang tertulis. Jadi sesuai dengan firman Tuhan atau Taurat di sini. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tetapi semangat yang berdasarkan firman Tuhan atau di sini Taurat. Kemudian yang keempat, semangat hidup di sini harus ditularkan kepada orang lain. Nanti Bapak Ibu pelajari baca ayat 10 sampai 18. Ayat 10 sampai 18. Ini adalah pekerjaan untuk keuntungan bangsa Israel dan tentu Yosua. Karena dengan demikian Yosua akan diangkat di hadapan bangsa Israel. Jadi semangat Yosua harus ditularkan kepada suku-suku di Israel atau kepada bangsa Israel. Jadi Yosua tidak boleh semangat sendiri lalu suku-suku di Israel itu diam aja, ya enggak boleh. Bahkan di sini secara fokus adalah suku yang sudah mendapatkan tanah di seberangnya. Jadi di sebelah timur Sungai Yordan mereka sudah mendapatkannya, itu diberi semangat. Jadi ditularkan ini semangat supaya mereka turut berjuang dan suku-suku yang lain mendapatkan tanah-tanah pusaka warisan dari Tuhan di tanah perjanjian itu. Jadi harus ditularkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali kepada tumpeng. Yen metu kudu mempeng. Apa yang harus kita terapkan? Yaitu supaya kita mempengnya untuk memperoleh janji Tuhan. Bapak Ibu, secara umum janji Tuhan itu ada di Alkitab. Secara umum, pelajari, baca. Tetapi secara pribadi, saya yakin Tuhan berjanji secara pribadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya. Nah ini pribadi. Dan memang tidak bisa diangkat jadi setara dengan janji di Alkitab, enggak. Tetapi ini pengalaman pribadi. Tuhan akan berjanji atau mungkin sudah berjanji kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya untuk sesuatu hal. Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita peka. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji untuk A, B, C, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita harus semangat untuk memperoleh itu. Jangan ngelokro. Jangan ngelokro. Kita harus bersemangat. Tumpeng, yang metu kudu mempeng. Kita harus mempeng untuk mendapatkan janji Tuhan itu. Yang kedua, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kalau kita sudah tawar hati, kecut hati, kecil hati, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Karena kita tidak mempeng lagi. Tidak sesuai dengan filosofi tumpeng lagi. Mari, kalahkan tawar hati itu. Kalahkan kecut hati. Kalahkan kecil hati itu. Kita harus mempeng semangat untuk memperoleh janji Tuhan. Yang ketiga, jalani sesuai dengan firman Tuhan. Jadi juga jangan sembarangan, Bapak Ibu. Jangan sembarangan. Kita bersemangat untuk apa? Untuk korupsi ya gimana? Semangat kok untuk korupsi. Semangat untuk mencuri. Semangat untuk menipu. Bukan itu. Semangat harus didasari dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi lurus. Kita semangat. Kita mempeng. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Tidak kita abaikan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, harus ditularkan semangat kita. Di dalam kehidupan berkeluarga misalkan. Mungkin ada di antara anggota keluarga yang tidak semangat. Yang lokro tadi. Yang punya semangat harus ditularkan. Mungkin istri tidak bersemangat dalam menjalani hidup ini. Ya harus ditularkan semangat dari suami ini kepada istri. Dan sebaliknya. Orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, kakak dengan adik, adik dengan kakak. Itu harus ditularkan semangat. Supaya semua sama-sama mempeng untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dalam kehidupan bersemangat yang kita harus tunjukkan juga di kerjaan. Ya, kita harus hidup bersemangat di kerjaan.
Jangan lokro. Ya, kalau ada yang lokro ya kita harus semangat. Tularkan kepada mereka. Juga di pelayanan di gereja. Kalau ada yang tidak bersemangat ya ditularkan. Ditularkan semangat kita kepada mereka yang tidak bersemangat. Jadi intinya adalah yen metu kudu mempeng itu tumpeng. Kita harus menjalani hidup dengan semangat. Nanti Tuhan akan berikan apa yang Dia janjikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa